belajar bagaimana mensiasati berinovasi terhadap suatu bahan. Jadi inovasinya lebih berkembang karena kalau lomba itu ada pressure ya, ada tekanan. Jadi orang kadang-kadang pinter pada saat dia terkena tekanan, pressure gitu. Selamat malam. Apa kabar, Chef? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama, kita biasanya panggilnya Babeh aja ya, karena lebih akrab. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman. Maaf, kegiatan dari Ica mana ini? Nah, ini bagus nih. Ini adalah kegiatan dari Ica BPD Jawa Barat di acara Rangu. Nah, jadi ada kegiatan berupa podcast yang salah satunya memberikan pendidikan atau unsur yang mendidik itu biar untuk chef-chef muda ada tambahan pengalaman, tambahan ilmu, berbagai macam materi. Nah, salah satunya kita hari ini akan membahas tentang lomba. Spesialis lomba ya, Pak ya. Tapi sebelum kita ke lomba, sebaiknya kita tahu dulu Master Chef ini pengalamannya di mana saja, lombanya ikutnya apa saja, dan jadi juri lomba pun apa saja. Nah, silakan dimulai saja, Chef. Terima kasih teman-teman sekalian. Senang sekali saya diundang ke sini, walaupun sedikit yang pede ya, karena di sini banyak juga teman-teman yang sudah banyak dapat juara lomba-lomba. Salah satunya Pak Ikin juara lomba balap karung. Ya, betul, Pak. Betul sekali. Matanya itu juara balap kerupuk, Pak. Lomba balet. Baik, saya berkecimpung di dunia kuliner ini dengan cook helper sudah kurang lebih 40 tahun. Wow, luar biasa. 40 tahun. Katanya 40 tahun lebih 2 minggu, Pak. Ya, 3 minggu sampai sekarang. Artinya saya mencintai pekerjaan ini karena satu, tidak membosankan. Setiap hari kita harus tetap belajar karena makanan itu tidak monoton ya. Tidak monoton, tidak stuck. Sekarang lagi muncul makanan-makanan Korea, Jepang, lagi booming ya. Nah itu kan pada saat saya dulu masih muda itu belum ada restoran Korea, restoran Jepang yang belum viral ya, belum viral. Ada cuman beberapa gitu. Nah dari pengalaman itu selama sekian tahun saya mengikuti lomba-lomba. Jadi saya itu termasuk orang yang ingin ikut untuk lomba itu ya. Jadi jiwa kompetensinya sudah ada dari dulu itu jiwa. Usia berapa itu, Chef? Ya usia 25, 30 itu sudah. Walaupun jabatan saya saat itu masih Kop 2, Kop 3 gitu. Tapi saya mengajukan diri kepada pimpinan, kepada chef untuk bisa ikut. Nah tentu saja dalam hal ini chef tidak sembarangan mengirimkan orang ya. Dia lihat kapasitas kita bagaimana, mental kita bagaimana. Kan ikut lomba itu dibutuhkan mental yang kuat gitu ya. Oh, sebentar saya motong, Chef. Jadi kita sebelum ke materi dulu, kita menggali Chef pernah pengalamannya di mana saja ikut lomba ataupun bekerja. Iya, ini lagi cerita itu ya, langsung ke itu. Untuk lomba pertamanya mungkin di mana itu waktu itu? Lomba pertama saya ikut di Jogja Junction waktu pertama buka itu. Tahun berapa tuh, Chef? Tahun, wah nggak ingat. Saya masih ikut 3 kalau nggak salah. Oh, waktu Firaun naik Vespa ya, Chef? Ya. Menjuari berapa itu, Chef? Nah itu
lomba antar kitchen hotel-hotel. Oh, Jadi bukan chef yang dikirimkan, tapi minimal CDP ke bawah, chef Bupati ke bawah. Dan mungkin tahun-tahun segitu belum banyak lomba ya. Belum banyak. Masih Itu karena pembukaan untuk salah satu kegiatan marketing waktu Iya. itu. Diikuti kurang lebih 15 hotel 15 hotel. dan saya dapat silver waktu itu. Wow, kebetulan saya mewakili hotel mana waktu Hotel Panghegan. Panghegan, ya. Nah, setelah dapat itu motivasi saya semakin tinggi nih. Jadi sering ikut yang lomba-lomba kecil, kemudian yang besar-besar mungkin pernah Indosiar. holiday in atau Salon kuliner. salon kuliner. Salon kuliner. Saya ikut untuk setting menu, set menu dari appetizer sampai dessert. Dapat juara pertama. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan teman-teman. Kemudian saya dipilih juga untuk waktu saya jabatannya sudah selesai itu kalau nggak salah dikirim ke Singapura untuk ikut Singapore Exhibition. Nah, di hari terakhir itu diadakan, tidak diberitakan lombanya apa, Ya. cuma pada saat itu kurang lebih 30 chef dari semua hotel di Asia kumpul di satu hotel dan masing-masing menghidangkan makanan khas daerahnya Itu per orang itu. per orang. Istilahnya black box ya. Tidak, jadi hanya diberitakan bahwa kalian harus mengirimkan satu macam masakan yang jadi ikon di negaranya masing-masing. Nah, waktu itu saya menampilkan apa? Nah, waktu itu saya menampilkan gulai ayam. Oh. Itu ayamnya saya bikin roll gitu ya. Oh, kayak torin. Ya. Ya, jadi di dalamnya ada sayuran, bayam dan lain-lain. Saat pengumuman di panggung, saya juga tidak menyangka karena biasa lagi merokok di area rokok ya. Lagi sebatang, tiba-tiba dipanggil. Saya mendapat juara pertama. Wow, luar biasa. Itu di Singapura ya? Di Singapura. Luar biasa. Dari pesertanya berapa orang kira-kira? 30 negara lebih lah ya, 30. 30 negara ya? Ya. Kemudian ikut apa ya? Ya ke sini aja yang inget-inget lah dia boleh di Indosiar. Ya. Nah, ini dia golnya ya. Di Indosiar itu pertandingan lomba masak halo tes Mati. lomba masak antar eksekutif chef di hotel-hotel ya, di hotel-hotelnya. Itu tuh acaranya tuh kalau nggak salah apa ya namanya tuh ya? Alliance Cuisine. Ya itu Ale Cuisine. Jadi Hotel Homan itu adalah hotel pertama yang di luar Jakarta. Ya, betul. Jadi selama udah beberapa episode itu pesertanya hotel-hotel besar di Jakarta. Jadi lombanya saya belum dikasih tahu bahannya apa, jadi dikasih tahunya last minute. Ya, betul. Jadi kita datang tidak tahu apa-apa, tahu-tahu di sana acara dimulai, baru dikeluarkan apa yang harus bahannya yang harus dilombakan. Dan kalau tidak salah karena saya juga ikut serta sama beliau ya. Beliau ini di Indonesian Food ya. Jadi ada kategorinya Western, Oriental sama Indonesian Food. Nah, Ya, beliau Chef di Indonesia. Indonesian Food ya. Indonesian Food ya. Nah ini ada trik juga, belum. Ini pengalaman aja pengalaman. Waktu itu sampai berapa episode, Chef? Sampai 9 episode. 9 episode. Nah, jadi kalau bisa ditambahkan 9 episode berturut-turut, makanya beliau terkenal jadi Master Chef. Master Chef. Sah disebut Master Chef ya. Kalau boleh mengingat-ingat lagi, kira-kira menunya yang ingat saja di beberapa episode itu apa aja tuh?
yang menjadi juara tuh? Jadi gini, jadi bahannya ditentukan pada saat itu. Jadi kita tidak tahu akan lomba apa gitu ya. Nah, jadi pada saat kita sudah kumpul, baru dibuka jenis bahannya apa. Nah, untuk Indonesian Food, jenis bahannya itu yang sangat-sangat murah. Jadi ada nangka muda, ada ubi, ada ketela, ada nanas, tidak daging, tidak ayam, tidak begitu ya. Nah, jadi sebetulnya menurut saya untuk Indonesian Food ini tantangannya lebih besar, Jadi lebih ke tradisional ya? lebih ke tradisional. Dan bukan tradisional ya, Indonesian Food, ada Indonesian Food bisa tradisional, bisa modern. Cuman itu bahannya kan ada ketela, Ya, ketela tapi dibikin modern. Ya, ya, ya. Gimana? Nah, pada saat itu 9 kali juara, efeknya sangat besar. Betul. Kepercayaan diri saya muncul, kemudian keinginan untuk menambah ilmu juga saya lebih meningkat, karena ternyata banyak hotel-hotel datang ke tempat saya kerja. Sampai ada anak umur 8 tahun datang sama orang tuanya, datang ke dapur, ingin dimasakin oleh saya gitu. Jadi mengidolakan ya? Mengidolakan. Termasuk ya itulah. Termasuk apa? Tapi waktu itu belum banyak yang minta foto mungkin ya? Ada. Ada. Jadi tetap Yang apa itu konsumnya apa? Kodak ya? Mungkin. Bukan, Yang langsung jadi? bukan HP tapi Nokia. Oh, iya. Yang jadul ya? Nah, Dan tapi kalau dulu nih kadang-kadang sama beliau ini ketuker sama artis Frans Tumbuhan. Iya, itu pasti. Mana yang Frans Tumbuhan, mana yang Babe? Kalau HP Nokia, kalau Nokia Mungkin. Nah, jadi karena ada tanggung jawab moral, masa 9 kali juara gitu, tapi menunya begini-begini aja. Dari situ muncul inovasi kreativitas, terpacu jadi akibat dari label yang terpatri di dalam diri saya gitu. Ya. Nah, sebelum kita gali lagi lebih jauh, Iya. beliau, kita kenalkan dulu acara hari ini. Kita di podcast disponsori oleh beberapa produk yang ada di sini ya. Kedatangan produk nih ya. Ini Kita dari perkenalkan dulu. PT Coba PT apa itu? MBU Food Indonesia. Nah. Nah, ini salah satunya. Produknya apa aja? Ada chicken karage. Ada apa lagi nih Pak? Chicken wing. Chicken wing. Ya. Boleh dicoba Chef? Ini tuh sudah siap saji gitu. Sudah siap saja. Tinggal goreng saja. Oke ya. Nanti kita coba ya. Kembali lagi ya ke awal. Nah, Ben, dari lomba-lomba yang sudah diikuti, kan Babe waktu itu masih pegang hotel ya, dapur. Itu ada pengaruh nggak ke menu-menu yang ditampilkan ke tamu dari lomba-lomba itu bisa diaplikasikan atau tidak ada hubungan sama sekali? Kalau dari lomba itu yang bisa dijual di hotel Ya. itu jenis makanannya tidak begitu tidak begitu dominan, signifikan. Tapi dari situ saya belajar bagaimana mensiasati dan inovasi terhadap suatu bahan. Jadi inovasinya lebih berkembang Ya. karena kalau lomba itu ada pressure ya, ada tekanan. Jadi orang kadang-kadang pinter pada saat dia terkena tekanan, pressure gitu. Seperti orang di kejar anjing gitu ya, apa ya? Jadi berani ya Pak ya? Jadi bukan Loncatnya lebih tinggi gitu ya. loncatnya lebih tinggi, Nah itu larinya ya lebih larinya lebih lebih kencang. jadi Ya. tambah ini ya Pak. ya? tambah. Oke. Jadi inovasinya lebih variatif gitu. Tapi kalau pengaruh ke tempat kerja dulu ada nggak semenjak? Ada, terutama dalam wedding. Kita di Oman itu dulu pernah rekor wedding itu sampai 87 kali.
Oh, Ya, 1 tahun. dalam 1 tahun. berkat Luar biasa. Bade jadi juara terus ya. Salah satunya. Jadi orang percaya ya. Ya, Wow, luar biasa ya. 1 tahun 7 kali. 87. Berarti kalau dihitung seminggu bisa lebih dari 4 kali itu. Iya, bisa. Bisa lebih dari bahkan 8 kali sampai 9 kali satu bulannya itu mungkin. Ya. Oke, deh kira-kira nih sebelum kita ke Babe juga kan sudah pengalaman dalam penjurian. Jadi kiat-kiat untuk chef-chef muda yang mau ikut lomba, kira-kira persiapan yang harus dijalaninya apa saja? Mungkin Babe bisa Pembekalan sharing mungkin ya, ya. bisa sharing lah. Jadi untuk lomba ini persiapannya memang harus matang ya. Pertama, kita harus betul-betul mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh panitia. Misalnya dalam jumlah porsi, komposisinya harus seperti apa, bahannya harus berapa gram dan lain-lain. Jadi itu yang harus kita perhatikan adalah ketentuan dari panitia. Waktu terutama ya. Kadang-kadang kita ada yang suka terlambat, kita dikasih waktu, tapi sebetulnya itu mengurangi penilaian. Waktu 1 jam kita selesai di 1 jam lebih 5 menit dibiarkan oleh panitia, tapi itu mengurangi jumlah total, dikurangi. Nah, satu itu, jadi kita belajar atau membaca ketentuan yang diberlakukan. Kedua, kita menentukan menu. Jadi dari sebelumnya kita harus sudah merancang ya. Merancang menu. Walaupun kita belum tahu nanti dapat apa gitu ya. Ya, kita kan jenis lomba itu macam-macam ya. Ada yang sudah dikasih tahu, misalnya resep menu, Ya. planting, ada blackboard, Ya. ada ini ada yang unik lagi, amazing race. Apa itu? Apa tuh? Deh. Jadi race itu kan balap ya. Ya. Jadi balapan, jadi lebih banyak kepada waktu. Oh, Jadi misalnya appetizer 30 cepet-cepet menit gitu loh ya. Intinya ketepatan waktu ya. Cepet-cepet lah. Iya. Ya, setelah appetizer masuk sup berapa menit, main course berapa menit. Ini yang belum pernah dilakukan di Bandung saya kira ya. Ya, kayaknya belum tuh. Kemudian ada tematik lomba. Apa itu tematik lomba? Ya sudah ditentukan, misalnya tradisional Sunda, Oh, tradisional Padang. Bahannya juga sudah ditentukan apa gitu, tematik. Nah, Oh ya, terus aja deh. jadi lupa ini. Oh ya udah gini deh. Nah kalau untuk lomba biasanya kan ada persiapan harus latihan. Nah sebaiknya berapa kali kita berlatih untuk Iya. mempersiapkannya itu? Ya, jadi latihan itu tidak cukup sekali. Nah, Sekali itu, halo, ada. sekali itu kita kan merancang menu nih, kemudian latihan, biarkan jangan diganggu, simpen aja itu hasil latihan kita, kemudian kita berpindah ke topik lain atau istirahat atau apa. Walaupun saat istirahat pikiran saya itu tetap kepada hasil tadi. Hasil tadi ya. Nah dari situ dapat ide, oh sebaiknya ini nggak usah digoreng, atau sebaiknya si bentuk kentang ini harus seperti apa gitu. Jadi jangan merubah saat itu, tapi biarkan kita break dulu, Refresh dulu ya, refresh ya. Nah nanti diperbaiki, besoknya latihan lagi sampai ke waktu. Kalau sudah ditetapkan menunya, sayur bisnisnya, sausnya dan lain-lain, baru kita menentukan waktu. Jangan sampai kalau bilang waktu. Jadi latihannya bisa sampai 4-5 kali. 4-5 kali ya Pak untuk hasil maksimal ya. Ya. Betul. Jadi kita begitu bertanding itu sudah tahu mana yang harus didahulukan, mana yang harus dimasak belakangan. Kuncinya untuk main di sini sebaiknya dimasak paling terakhir. Nah,
Ya. buat calon-calon. Ya, jadi kadang-kadang lomba itu misalnya ada barbecue dori misalnya ya. Ya. Nah, yang kita masak dorinya dulu, digoreng dulu. Yang lainnya baru dikerjakan. Jadi pada saat plating itu si dorinya sudah dingin. Dingin, ya betul, betul. Jadi sebaiknya main dish-nya itu paling terakhir dilakukan. Teman-teman ya, lihat nih, dari trik-trik dari Master Chef sudah menjelaskan begitu detail. Nah, sekarang nih saya mau bertanya, selama Babe ikut lomba pernah ada hal-hal yang lucu atau tidak mengenakan atau Menggemparkan yang ya. dia paling spesial lah gitu? Mungkin Babe bisa ingat gitu apa momen apa gitu? Yang menegangkan dan lucu itu mungkin saya yang ke Indosiar yang tidak tahu jalan. Oh, itu aja ya. Jadi tegangnya di situ Pak. Waktu ya saya pada ikut pertama di Indosiar, saya sengaja bawa staf saya Iya. yang sudah pernah kerja di Jakarta. Nah, boleh disebut orangnya itu? Nggak usah. Sekarang ada di depan kita ya. Saya ajak supaya tahu jalan. Oh, ternyata hasilnya Sesat. itu Malah dia. dia bilang gini, kok dulu nggak ada jembatan ini? Jadi kan belum ada gedung, Oh iya. Jadi siapa ketua dia? belum. Nah, jadi sampai ke Indosiarnya itu kita terlambat hampir 20 menit. Jadi orang sana itu sudah khawatir gitu ya. Walaupun belum saat itu, tapi kita kan harus dikasih makan, harus persiapan dulu. Nah, begitu saya berhasil mengalahkan juara bertahan, 2 minggu kemudian saya ke Jakarta lagi. Di jalan itu sudah agak terlambat juga. Tapi Itu gara-garanya apa? Masih tetap. itu udah dipecat. Oh, ceritanya udah dipecat itu. Ya, ganti orang, masih terlambat juga. Terlalu. Tapi dalam hati saya kan juara ya. Iya. Tidak mungkin acara dimulai kalau nggak ada saya. Pede. Udah mulai. Nah, Beh, kalau untuk persiapan teknis tadi kan sudah dibicarakan. Untuk lomba harus seperti apa sampai latihannya harus 4-5 kali. Kalau untuk persiapan mentalnya harus bagaimana, Beh? Secara mental. Ya, Kadang-kadang kan kita ada gugup, Beh, kalau ikut lomba. Betul ya. Iya. Betul. Jadi makanya saya bilang juga mulai dari yang ikut lomba kecil-kecil dulu. Ya. Nah, ada baiknya Ica ini mengadakan lomba antar server party, antar cook dari tiap kafe atau restoran atau Beh, ini ide bagus nih, Beh. iya, Jadi jangan gengsi ya, latih ikutan lomba dulu. mental dulu aja, latih mental dalam skop yang kecil. Nanti kan Anda akan mengalami yang lebih besar gitu. Nah, mental itu teruji di situ. Dari kedudukan, ketenangan, harus dilatih. Beh, kalau ini bisa disamakan tidak? Lomba sama demo. Persiapannya, kesiapan mentalnya bisa disamakan atau lebih berat mana? Pressure-nya lebih tinggi lomba Lebih tinggi lombanya. Lebih tinggi lomba. Kenapa? Satu, ini ada beban moral ya, beban mental. Kita diutus oleh perusahaan. Perusahaan inginnya kita juara, berhasil lah. Kemudian tekanannya juga ada motivasi diri untuk lebih baik. Karena menyangkut Harga diri, pride ya. Harga diri. kebanggaan. Nah, lebih tepat kebanggaan. Kalau demo sebetulnya yang sudah harus lebih banyak bicara. Iya, iya. Jadi demo yang saya perhatikan itu yang bagus itu feedback misalnya ya. Ya. Terus siapa yang tuan tuh Pak yang pastry itu
Yongki. Yongki itu bagus tuh. Jadi Kalau ini Chef Yanto Pak, gimana Chef Yanto Frido? Yanto itu bagusnya kalau ada cewek aja. Kalau Chef kelurahan gimana? Chef? Ibu APJI. Mungkin di sini. Jadi kalau demo itu lebih banyak dan pengunjungnya umumnya tidak terlalu mengerti ya. Jadi kalau kita salah-salah dikit juga mereka tidak tahu. Nah yang demo itu yang penting, kenapa sih pada saat bawang putih masuk, kenapa harus duluan, harus dijelaskan kenapa. Kemudian motong ayam itu seperti apa, kenapa begitu, nah itu yang dijelaskan. Jadi jangan asal dia motong ayam terus. Jadi lebih mencerita gitu. Ya, Step by stepnya diceritain ya. Nah, lebih ke mengajarkan ya kalau mengajarkan. Bapak kan dosen. Ini dosen pembantu. Nah, Babe selain juga piawai dalam lomba, juga sudah terkenal dalam penjurian. Penjurian ya. Penjurian lomba-lomba masak Ya. tentunya ya, bukan lomba make up. Bukan. Jadi salah satunya yang gong itu ya. Ya, Juri MasterChef season 1. Ya, ya betul. Itu dia ya. Babe ini di MasterChef season 1 jadi juri tumpeng ya kalau nggak Ya. salah ya. Juri Menunya di- tumpeng. challenge tumpeng ya. Tumpeng. Nah, kiat-kiatnya kira-kira dari ikut lomba sampai sekarang lomba sudah tidak ikut karena sudah tidak boleh Tidak ya. boleh, karena Karena juara usia terus. katanya. Juara terus. Jangan ngomong usia, Oh, masih kirain muda. usia. Bukan, 27, ya? baru 27. Baru 27. Iya. Kita ke kiat-kiat jadi juri. Nah, bagaimana Be? Juri itu adalah representasi dari tamu yang biasa kita kasih makanan. Jadi bagaimana juri berlaku sebagai tamu yang harus menghidangkan makanan yang baik. Artinya banyak penilaian di situ oleh tamu. Satu, juri itu harus mempergunakan semua indera dari mulai penglihatan, penciuman, Nah, sampai kepada pendengaran. Anda pernah dengar nggak begitu ada bawang putih masuk, ada kremes yang digigit, kita tahu oh itu lagi bikin kremes ya, wangi jeruk misalnya. Ya. Nah itu indera kita dari pendengaran, itu bisa merangsang makan kita ya. Kemudian dari penciuman. Jadi alangkah baiknya kalau lomba itu datang ke hadapan juri itu tertutup. Jadi begitu dibuka, aromanya keluar. aromanya keluar. Nah biasanya itu menimbulkan imajinasi dari jurinya, aduh, baunya aja sudah harum. Ya, betul. Kemudian dari penglihatan, Tampilan ya. tampilan, presentation-nya, platingnya, harmonisasi warna, jumlah karbo, jumlah vegetable, sama mayonnaise-nya itu seimbang atau tidak. Kemudian dari tekstur, Nah, tekstur ya. Harus juga. tekstur pengaruh. Maksudnya tekstur itu apa? Tekstur itu misalnya keempukan, Oh. Kematangan bisa nggak? crispy-nya, Ah. kemudian kematangan. Kematangan itu misalnya kan beda, matang well done dengan medium itu teksturnya akan lain pasti. Kalau medium itu akan lebih lembut gitu ya, lebih lembut. Untuk daging ya, untuk Terus daging yang lain. Kemudian Ya, itu. dari rasa, Rasa ya. dari rasa. Rasa ini adalah bagaimana kita merasakan rasa asin, pahit, manis, kenapa satu lagi? Asam, pedas, Pedas. ditambah lagi sekarang dengan umami. Ya, ini gurih, Nah, gurih. makanya kalau dalam umami. berlaku sebagai juri, makanan yang dihidangkan oleh para peserta itu harus dicoba dalam satu suapan. Misalnya ada sirloin steak dengan potato croquette dengan vegetable-nya apa gitu ya. Kita potong semuanya dalam satu sendok,
Itu Pencampuran kurang ya. Kita tahu ini komposisi ini sangat tepat, harmonisnya kena antara pedas, asin dan manisnya tepat. Ya, teksturnya. Ya. Oh, iya. Jadi itu kuncinya ya. Jadi untuk menilai harmonisasinya. Kemudian temperaturnya harus bagaimana. Pas penyajian ya. Pas penyajian. Nah, itulah yang diinginkan oleh para tamu yang datang ke restoran. Jadi makanan baik itu mencakup rasa, penampilan, tekstur, temperatur. Ya. Temperatur penting nih. Kalau bubur ayam dingin kan nggak enak. Enak, ya? betul. Kemudian apa? Tampilan sudah ya, tampilan sudah. Tekstur sudah. Komposisi. Komposisinya ya. Gramasi juga gramasi ya. Portioningnya bagaimana. Nah, sekarang ini tidak cukup tamu itu puas, tapi tamu itu harus satisfactionnya, jadi membuat terkenang gitu terhadap makanan itu. Sampai inget terus ya. Sampai ingat terus. Ya, betul. Jadi kadang-kadang dia makan di mana, oh enakan yang di tempat ini, makan di mana. Duh, terima kasih sekali nih kiat-kiatnya. Jadi kita sudah dapat hari ini tentang persiapan lomba, ya, persiapan lomba Penjurian. sama penjurian. Nah, mudah-mudahan untuk chef-chef generasi berikutnya yang mau mendalami lomba ya atau penjurian, jadi minimal sudah ada bekal dari master chef kita. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari master chef untuk chef-chef muda harus untuk bagaimana ya? Karena saya merasakan manfaat dari ikut lomba-lomba itu besar sekali pengaruhnya terhadap diri sendiri, kepercayaan diri, kepercayaan dari orang lain juga, dari atasan kita, bos kita, owner kita. Jadi menurut saya lomba ini sangat penting untuk menanamkan disiplin, keuletan mental kita. Jadi khususnya kepada Pak Ketua dan pengurus ICA BPD Jabar, mungkin adakanlah lomba, usaha nggak usah gede-gede hadiahnya, tapi partisipasi dari mereka untuk para cook, misalnya cook satu dulu, kemudian ada chef de party-nya untuk melatih mental aja, melatih mental Sama jam terbang mungkin ya, jam terbang. Oke. Jadi ini masukan untuk ICA BPD Jawa Barat mungkin ya. Ya. Jadi next kita akan Jadi kalau perlu, ya ada Jabar Cup, ada Comi Cup, atau Champion Cup, Nah, Ya. betul. sebagai sponsor, Betul. hadiah misalnya. Cocok nih ya. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya jawab, ada yang mau bertanya langsung nih. waktunya kita tanya jawab ya. Karena ini kesempatan langka kita ngobrol-ngobrol sama Ada yang mau Master bertanya? Chef. Ngadadak bumper. Bukan mendadak dangdut, bukan ya? Bukan ya. PD dari tempat berangkat ketika di stage dia ngedadak lumpur. Iya. Itu banyak ya, Chef. Terjadi seperti itu. Nah itu salah satunya karena jarang ikut lomba. Jam terbang mungkin ya, jam terbang. Jam terbang. Tapi memang itu sudah terjadi ya di jangankan yang jarang ikut lomba, yang sering juga ada rasa Tetap aja gugup ya. gitu ya. Nah salah satu yang bisa menghilangkan itu minum air putih atau dia ngajak ngobrol siapa aja gitu. Jadi kalau udah stres jangan diem aja, ajak ngobrol siapa, minum, Pengalihan ini ya, pengalihan. mengalihkan ini. Apa perlu pemanasan gitu ketika Perlu push up Pak, di depan dulu. Nah untuk calon-calon juri mungkin ada yang ditanyakan ini. Dan Oh, yang lain mungkin dari belakang, Karena dari di sini belakang. kelihatan ada yang biasa jadi juri. Ini sambil kita coba nih produknya nih, aduh, Ya. enak sekali. Kembali maksudnya, yang dijual apa tepungnya ini? Ayamnya, Produknya. ayamnya udah langsung tinggal goreng aja. Enak ini. Ini apa karage ya? Ya itu chicken karage. Oke, mungkin teman-teman ada yang ini kesempatan langka ini. Yang Sebelumnya ini deh,
Kita coba dulu nih Nah, tahu ini nih. tidak ada Tahu anak keju. ini, tahu ini terbaru nih. Ini harus dicoba enak. Tahu keju ini buatan Yaswa. Oke, mau dilanjut dah. Nah, pertanyaan tadi. Tidak sama, Iya, Bang. jadi- Hasil penilaian juri tidak sama. Kan Ah, ada 3 juri kan? 3 ya. 3 juri masing-masing punya penilaian subjektif kan? Penilaian subjektif. Juri Lis menilai rasa si A lebih enak, tapi juri ini merasa ini terlalu manis karena dia bukan Penyuka yang manis. penyuka yang manis. Misalnya orang Sulawesi, orang apa, dia lebih senang pada yang pedas dan lain. Ini sini aja dulu. Nah, makanya itu panitia memberikan kisi-kisi untuk penilaian bahwa rasa harus sekian, apa yang dinilai dari rasa, untuk komposisi harus sekian persen. Itu adalah salah satu cara bagaimana si juri yang punya penilaian subjektif itu bisa lebih mendekati ke sini. Jadi kalau penilaian Bu Lilis memenangkan si A, tapi dari hasil kumpulan penilaian itu ternyata kalah sama yang lain, ya kita harus legowo aja bahwa Iya. selera kita beda dengan mereka. Dan mungkin kalau bisa menambahkan, biasanya kalau pengalaman saya jadi juri itu, oh ya, juri. Sebelum keluar nilai itu, sebelumnya ada rembukan dulu. Nah, itu di rembukan itu biasanya kita sepakat dulu mana yang bagus, mana yang kedua, ketiga, dan seterusnya gitu Bisa kan. adu regeng ya. Ya, dari kita 3 juri bisa itu. padu inilah argumen ya, gitu. Tapi gini, nggak fair kalau gitu. Tetap nilai tertinggi yang harus jadi juara. Hmm. Kalau rembukan itu kalau ada hasil nilai yang draw. Ya, sama ya. Draw, ya. Yang draw kata saya juga, Bu Ya, Guru. kalau sama ya gitu ya. Kalau nggak sama mah nggak fair ya, Pak. Fair. Fair play itu ya. Masih ada yang mau nanya? Kalau oke, boleh. Mau nanya ke Babe Master Chef Rohendi. Tadi topik pertama bahas the road to become champion, ya, jejak cerita menjadi sang juara. Babak kedua tadi membahas perihal menjadi juri yang ideal, ya. Pertanyaan saya nih, Chef, bagaimana ketika kita menjurikan, khususnya khususnya rombongan ibu-ibu gitu ya, PKK. Jadi pertanyaan saya ini serius, dan ini sering terjadi. Saya sangat pastikan dan saya mengalami. Apa tindakan chef secara profesional jika salah satu peserta, salah satu pimpinan peserta, salah satu pimpinan grup menggoda juri, baik dalam sebuah penjurian, prajuri maupun setelah penjurian. Itu loh. Jadi saya mau nanya sikap profesional, karena kalau sikap unprofesional sangat banyak terjadi. Itu loh, Chef. Mohon. Oke. Thank you. Oke, terima kasih ya. Itu modus-modus saya juara kan. Ya biasa mendekat ya. Iya. Babe gimana Be? Mau dijawab? Jadi sebelum saya jawab, pasti bertanya begitu kan pernah mengalami. Ya, pengalaman jam terbang. Apa yang dilakukan oleh Bapak waktu itu? Hal yang terbuka. Bukan problem masalah sudah mengalami. Kan ada dua kemungkinan, mengalami sebagai tersangka dan mengalami sebagai korban. Ya. Terakhir saya ingat 2015 itu saya korban di BIP. Jadi nggak perlu menceritain siapa. Saya itu korban, kok bisa gitu. Salah satu ketika saya mencemplung di perjurian. Nah, makanya saya mau nanya nih sama Babe, enggak? Ya. Jadi ini serius jawabannya ya. Jadi kembali kepada statement Bapak tadi bahwa juri itu disumpah
bahwa juri itu harus komitmen dengan penilaian. Nah, kalau ada yang berkata begitu, ya kita terima baik-baik saja, kita iyahkan, tapi bilang bahwa juri ini ada 3 orang. Saya tidak bisa menjanjikan ibu menjadi juara karena hasil penilaian saya harus compare dengan yang lain juga. Gitu. Nah, sebetulnya untuk meminimalis komplain itu, pada saat kita menjuri hasil beberapa orang, beri pujian buat mereka. Ini bagus, ini enak sekali nih, bisa juara nih. Jadi begitu tidak juara, pasti nyangkanya juri yang lain. Cemerlang. Ya. Ini cemerlang ya. Jadi tetap kita angkat dulu. Angkat dulu. Nanti ke sebelah sana, mujinya jangan yang sama. Nanti kedengaran, ada dipuji. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Apa? Sebagai peserta lomba, perlukah kita mengenal jurinya si ini seleranya seperti ini, Harus. jurinya si ini seleranya Wajib seperti itu. ini, Harus. kita bisa memperbesar peluang untuk Menang. apakah perlu Iya. seperti itu? Itu juga termasuk kiat-kiat untuk jadi juara kan? Iya, kita selidiki nih jurinya siapa. Misalnya KCP, orang Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat itu agak suka pedas, tidak terlalu manis. Gitu ya. Bulinis, kalau bulinis mah, saya pernah ketemu senang makan pedas. Oh, betul juga ya. Iya, harus tahu. Oke, mungkin ini terakhir jawaban dari Bapak, sudah kita tutup saja. Tapi sebelum ditutup, kita sapa dulu member-member baru ICA. Ya. Karena ICA ini merupakan satu keluarga besar, kita anggap semua member ini sebuah keluarga ya. Keluarga. Alhamdulillah tadi juga ada yang baru join ya. Ya. Alhamdulillah dari Brunei. Mana panggilan Sudah pulang, Bang? Kebetulan Sudah pulang duluan tadi. Ya, mudah-mudahan ICA Jawa Barat semakin berkembang, semakin maju ya. Oke. Kita dukung terus program-programnya. Untuk ketua juga sama pengurusnya, kita dukung program-program yang baru. Terakhir kita salam kuliner Indonesia ya. Kita bareng ya, siap ya. 1, 2, 3. Salam kuliner Indonesia. Terima kasih Bapak, waktunya sudah menyempatkan di acara ini.